Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, terutama kenikmatan, diantaranya kenikmatan sehat, keafiatan, dan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat tayangan ini. Ya, insya Allah tema pada kesempatan kali ini adalah tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Sahabat RUTV dimanapun berada, puasa memiliki kedudukan istimewa dibandingkan dengan ibadah lainnya, karena puasa mendapatkan ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diskusi menyebutkan bahwa kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat asyru amthaliha ila 700 di'afin. Qala azza wa jal illa as-shaum fa innahu li wa ana azji bihi. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Sahabat, dalam menjalani puasa tidak semua orang sama pengamalan dan juga pengalamannya. Sebagaimana Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan orang berpuasa. Lalu apa sajakah 3 tingkatan tersebut yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama? Sahabat RUTV dimanapun berada, tingkatan puasa yang pertama adalah tingkatan puasa umum. Apa puasa umum itu? Puasa umum adalah puasa yang awam atau puasa orang awam, yaitu orang yang melakukan puasanya hanya sekedar mencegah perut dari makan dan minum dan menjaga diri dari godaan syahwat, kemaluan. Jenis puasa ini terbilang jenis tingkatan puasa yang paling rendah. Kenapa? Karena alasannya orang melakukan puasa hanya sekedar memenuhi persyaratan dalam ibadah ini, yaitu menahan lapar, menahan haus, dan menahan bersenggama suami istri di siang hari. Mereka tetap mendapatkan balasan pahalanya, namun hanya sedikit. Hal ini pula yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Tidak sedikit bahkan banyak orang yang melakukan puasa, tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya mendapatkan laparnya saja. Sahabat RUTV dimanapun berada, tingkatan puasa yang kedua adalah tingkatan puasa khusus, di mana tingkatan puasa khusus ini naik 1 level dari tingkatan puasa umum. Hingga dalam puasa khusus, orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama, namun dia juga mempuasakan dirinya, mempuasakan inderanya, dan juga alat geraknya dari melakukan berbagai hal yang dilarang dalam agama. Pendengaran, penglihatan, ucapan, hingga gerak tangan dan kakinya diusahakan agar tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi kemaksiatan. Tingkatan puasa ini adalah tingkatan orang soleh. Untuk menempuh tingkatan ini, setidaknya kita harus menjangkau atau memenuhi, menjauhkan diri kita dari 6 perkara. Yang pertama, menahan diri dari melihat dan memandang segala hal yang dilihat atau yang dicela, dimakruhkan
bahkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjaga lidah dari perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak sepatutnya didengarkan. Yang keempat, mencegah anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam berbuka hingga perut sampai kepenuhan makanan. Dan yang keenam, mempunyai hati yang diliputi rasa cemas dan harap karena ketidaktahuan apakah puasanya diterima ataukah tidak. Sahabat RU dimanapun berada, tingkatan puasa yang ketiga adalah tingkatan puasa khususil khusus. Ini adalah puasa dalam level nabi-nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang sudah mencapai tingkatan muqarrabin. Dalam puasa tingkat ini, hati berpuasa dari segala cita-cita yang hina. Segala pikiran duniawi juga mencegahnya dari selain Allah Azza wa Jalla. Dia tidak rela saat berpuasa justru lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus berpuasanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sahabat, puasa di tingkat ini adalah puasa yang paling utama. Nah sahabat, tinggal kita mengintrospeksi diri kita. Tinggal kita mengintrospeksi puasa kita. Sudah di level manakah puasa yang kita jalani ini? Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah puasa secara totalitas, sehingga kita sampai pada level puasa khusus, yakni puasa yang tidak hanya perut yang kita tahan dari makan dan minum, tidak hanya syahwat nafsu yang kita tahan dari bersenggama pada siang hari, tetapi kita juga menahan diri dari segala sesuatu yang mengakibatkan batalnya puasa kita, dan dari segala sesuatu yang mengakibatkan hilangnya nilai, hilangnya pahala, hilangnya fadilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat RUTV dimanapun berada, mudah-mudahan perjumpaan singkat kita pada kesempatan kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk melakukan amaliyah, melakukan ibadah lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.